sidang jemaat yang ada di rumah, marilah kita mulai ibadah Minggu pagi ini, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dengan sikap doa dan tunduk kepala di hadapan Tuhan, marilah kita persembahkan ibadah pagi ini dengan pengakuan bahwa datangnya setiap pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, perkenankan saya menyapa panjenengan sedoyo yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan pagi ini mengawali ibadah kita akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, minta pimpinan Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kidung Jemaat nomor 413, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita pujikan. Agar tidak tersesat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu persiapkan kitab suci Bapak Ibu, membuka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita terlebih dahulu. Kita mau dipimpin Tuhan dalam ibadah kita di rumah ini, supaya Tuhan hadir, memberkati kita dan menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hebat. Di tengah situasi apapun, Engkau tetap berkuasa dan mengatur jalannya kehidupan ini. Tuhan yang telah menyatakan diri dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi ini kami bersyukur karena semua sidang jemaat ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan setiap keluarga kami masing-masing untuk mempersiapkan diri menaikkan ibadah di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir, memberkati ibadah keluarga, berkenan hadir, menolong kami semua, sehingga kami boleh menaikkan ibadah ini dan diberkati oleh Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan menolong dan memberkati supaya corona ini berakhir di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Demikian dengan pembangunan gedung gereja kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan, agar jalan-jalannya dibuka sehingga pembangunan gedung gereja selesai pada waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami serahkan ibadah keluarga minggu pagi ini dari awal sampai akhir dalam berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan persembahkan berkat yang telah kita terima untuk pekerjaan Tuhan. Dengan rasa syukur dan ikhlas, kita mau persembahkan persembahan kita, dan kita akan iringi dengan kidung jemaat nomor 439, bait 1 dan 2.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua yang di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kemurahan dan berkat-Mu kami senantiasa dipelihara, kami senantiasa diayomi, dianugerahi dengan berbagai berkat Tuhan. Sehingga pagi ini dalam ibadah keluarga, kami kumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya diberkati Tuhan sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Mari Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Mari Engkau berkati setiap pekerjaan umat-Mu yang di ladang, yang di jalan, yang sedang berusaha ternak, yang menjadi tukang, dan seterusnya. Semua kami serahkan dalam berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan dan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di area pertanian jemaat yang sedang menanam semangka dan sebagian sedang menanam padi. Bapak Ibu yang di luar kota sekarang bisa melihat area pertanian jemaat GITJ Margorejo. Nah, dari area pertanian ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti atau memahami tentang bagaimana kita bisa tetap berharap kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mengerti apa itu optimis dan apa itu pengharapan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, optimis adalah sikap hidup yang percaya akan hal-hal yang baik saja dalam kehidupan ini. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, percaya bahwa semuanya akan sehat-sehat saja, percaya bahwa semuanya akan berhasil, percaya bahwa semuanya tidak akan ada masalah. Itu namanya optimis. Sedangkan pengharapan yang sejati adalah sikap yang percaya bahwa semua kehidupan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua kehidupan ini pantas untuk dijalani. Entah itu senang atau tidak senang, entah itu sehat atau sakit, entah itu berhasil atau gagal, entah itu keadaannya baik atau tidak. Semuanya pantas untuk dijalani. Nah, sikap optimis itu akan melahirkan orang yang suka baik-baik saja dan cenderung tidak siap dengan persoalan yang tidak baik. Tidak siap dengan sakit, tidak siap dengan kegagalan, dan tidak siap dengan berbagai persoalan yang buruk. Sehingga orang yang hanya memiliki optimis, ketika ada kegagalan, ketika ada sakit, ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, orang cenderung cemas, orang cenderung khawatir, orang cenderung takut, bahkan akhirnya putus asa. Ini berbeda dengan orang yang memiliki pengharapan yang sejati. Orang yang memiliki pengharapan yang sejati, orang yang senantiasa siap dengan berbagai dinamika persoalan hidup. Jadi ketika dia gagal, ketika dia sakit, ketika dia tidak berhasil, dia tetap memiliki pengharapan dan tetap berdiri teguh. Kenapa demikian? Orang yang memiliki pengharapan itu mendasarkan kepada sang sumber kehidupan, bahwa Tuhan akan terlibat dalam berbagai persoalan, dan Tuhan pasti punya rencana yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa? Paling tidak ada dua alasan menurut firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Alasan yang pertama, karena Tuhan pasti memberi peneguhan kepada kita. Ayat yang ketiga bacaan kita mengatakan Bapak Ibu, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Apa maksudnya? Pasti ini memiliki maksud. Karena angka 40 biasanya memiliki makna tertentu. Seperti kalau kita mengingat, air bah itu diturunkan Tuhan lewat hujan 40 hari, 40 malam. Artinya 40 hari memiliki makna sebagai angka penghukuman. Kalau kita lihat lagi, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam sebelum dicobai oleh iblis. Itu artinya 40 hari adalah masa persiapan. Nah, sekarang Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Lalu apa artinya? Mari kita lihat. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, murid-murid mempunyai asumsi bahwa Tuhan mati. Lalu mereka berkumpul di dalam satu rumah dengan pintu-pintu terkunci dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau Tuhan menampakkan diri selama 40 hari, ini sebenarnya untuk menegaskan dan untuk memberi peneguhan supaya mereka percaya, mereka tetap yakin, dan mereka tidak kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena Petrus sempat juga kehilangan pengharapan. Dia mau meninggalkan panggilan Tuhan di Yohanes pasal 20 dan dia mau mencari ikan lagi. Tetapi Tuhan menampakkan diri secara berulang-ulang untuk memberikan peneguhan kepada para murid-murid supaya tetap yakin, tetap memiliki pengharapan dan tidak kehilangan panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi seperti yang dirasakan murid-murid, yaitu takut, khawatir ketika ditinggal oleh Tuhan pada waktu itu, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, bentuknya bermacam-macam. Saya tidak tahu, barangkali Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kekhawatiran, karena barangkali pertanian yang sedang dikerjakan mungkin saat ini dilihat tidak baik atau kurang baik. Barangkali Bapak Ibu sedang mengalami ketakutan karena persoalan keluarga, karena masa depan anak-anak, karena usaha yang dikerjakan mungkin belum memperlihatkan hasil. Tetapi saya mau percaya bahwa, saya mau mengajak bahwa Tuhan itu pasti memberi peneguhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memiliki iman di dalam Tuhan, saya percaya kita memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Nah, berbagai pengalaman iman, entah mungkin Bapak Ibu dulu waktu kita sakit dan Tuhan beri mukjizat, waktu kita memiliki kekurangan keuangan dan ada orang yang menolong kita, lalu barangkali ketika kita susah ada orang yang mau menghibur kita. Nah, semua itu merupakan tanda peneguhan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tetap menolong kita. Nah, apa yang dialami murid-murid itu bukan hanya cerita sejarah, tetapi fakta sejarah. Nah, jadikan pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan itu sebagai peneguhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama alasannya kenapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti memberi peneguhan dalam hidup kita. Entah dengan berbagai pengalaman dan cara Tuhan, pasti orang percaya pernah mengalami itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tetap harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan pasti menyertai. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
Tuhan melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem supaya mereka menanti janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32, janji Bapa adalah turunnya Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh yang akan menyertai mereka, yang akan memberi penghiburan kepada mereka, yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan Roh itu akan menyertai kehidupan murid-murid sampai kesudahannya. Nah, artinya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap berharap, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat apa yang dikatakan surat Ibrani, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah pertolonganku, aku tidak akan takut. Mari kita ingat kata firman Tuhan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus pada akhirnya memang meninggalkan murid-murid secara fisikly. Secara fisik tidak di tengah-tengah kehidupan murid-murid. Tuhan akhirnya naik ke surga. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan roh yang menyertai, roh yang menghibur, roh yang akan menolongmu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup renungan pagi ini dengan mengingatkan kita akan situasi sekarang ini. Kalau kita menyaksikan berita di televisi, maka kita bisa melihat bahwa WHO pernah menyatakan bahwa pandemi corona ini kemungkinan tidak akan hilang di dunia ini. Bahkan Pak Presiden Jokowi kemarin juga mengatakan, mari kita berdamai dengan COVID-19 atau virus corona ini. Apa artinya? Artinya kita diajak untuk memiliki pola hidup yang baru, tatanan hidup yang baru, karena barangkali virus corona ini tidak akan pernah hilang. Itu artinya kita bisa saja berdampingan dengan virus setiap saat, bahkan selama hidup kita. Virus yang mengancam bisa mematikan kita, dan itu artinya kita sedang berada di tengah-tengah situasi di mana kehidupan kita bisa terancam setiap saat. Dan itu bisa saja membuat kita takut, cemas, bahkan kehilangan pengharapan. Tetapi mari kita lihat lagi. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Seperti Abraham yang pernah dicatat oleh Paulus demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, Abraham secara manusia sudah berumur hampir 100 tahun. Sarah sudah mati haid. Artinya nggak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan pasti meneguhkan kita, dan Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini berada di tengah-tengah area pertanian jemaat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu dari tempat ini memberkati setiap pertanian jemaat yang ada di depan hamba-Mu, di belakang hamba-Mu, di samping kanan, di samping kiri, dan semua kami berkati di dalam Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat dalam pertaniannya, Engkau berkati, dan Tuhan tolong supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan,
karena Tuhan pasti menyertai mereka dan meneguhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita akan berdoa berdiri, dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah minggu pagi ini, Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai sampai hari yang datang. Amin. Ku mengerti mengapakah harus terjadi.